Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat meskipun kalian belajar dari rumah. Tetap semangat ya anak-anak. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kekongruenan. Tujuan yang pertama, siswa dapat menyebutkan syarat dua segitiga kongruen. Yang kedua, siswa dapat menentukan perbandingan sisi-sisi dua segitiga yang sama sebangun dan menghitung panjangnya. Yang ketiga, siswa dapat menyatakan akibat dari dua segitiga kongruen. Masih bersama dengan Ibu Sri Wahyuni. Segitiga-segitiga yang kongruen. 1. Pengertian segitiga yang kongruen. Segitiga-segitiga yang kongruen, yaitu sama dan sebangun, adalah segitiga-segitiga yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. 2. Sifat-sifat dua segitiga yang kongruen. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika memenuhi sifat-sifat A. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. B. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. 3. Syarat dua segitiga kongruen. A. Ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi, sisi, sisi. Perhatikan gambar. Segitiga ABC dan segitiga DEF mempunyai panjang sisi-sisi yang sama, yaitu perhatikan AB sama dengan DE. Sehingga AB dibanding DE sama dengan 1. BC sama dengan EF. Sehingga BC dibanding EF sama dengan 1. AC sama dengan DF. Sehingga AC dibanding DF sama dengan 1. Sehingga diperoleh AB banding DE sama dengan BC banding EF sama dengan AC banding DF sama dengan 1. Perbandingan yang senilai untuk sisi-sisi yang bersesuaian menunjukkan bahwa kedua segitiga tersebut sebangun. Karena sebangun, maka sudut-sudut bersesuaian juga sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, sudut C sama dengan sudut F. Karena sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen. B. Dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang dibentuk oleh sisi-sisi itu sama besar. Sisi, sudut, sisi. Pada gambar di samping diketahui bahwa AB sama dengan DE. AC sama dengan DF. Sudut CAB
Sudut CAB itu sama dengan sudut A, ya. Jadi sudut CAB sama dengan sudut EDF atau sudut D. Jika dua segitiga diimpitkan, akan tepat berimpit sehingga diperoleh AB banding DE sama dengan BC banding EF sama dengan AC banding DF sama dengan 1. Hal ini berarti segitiga ABC dan segitiga DEF sebangun, sehingga diperoleh sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, dan sudut C sama dengan sudut F. Karena sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, maka segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen. C. Dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut itu sama panjang. Sudut, sisi, sudut. Perhatikan gambar. Pada gambar, segitiga ABC dan segitiga DEF mempunyai sepasang sisi bersesuaian yang sama panjang dan dua sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu AB sama dengan DE. Sudut A sama dengan sudut D. Sudut B sama dengan sudut E. Karena sudut A sama dengan sudut D dan sudut B sama dengan sudut E, maka sudut C sama dengan sudut F. Jadi, segitiga ABC dan segitiga DEF sebangun. Karena sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. AB dibanding DE sama dengan BC dibanding EF sama dengan AC dibanding DF. Karena AB banding DE sama dengan 1, maka AB banding DE sama dengan BC banding EF sama dengan AC banding DF sama dengan 1. Jadi, AC sama dengan DF dan BC sama dengan EF. Dengan demikian, segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen. Contoh soal. Sebutkan syarat-syarat bahwa dua buah segitiga dikatakan sama dan sebangun. Penyelesaian. Dua buah segitiga dikatakan sama dan sebangun jika memenuhi syarat antara lain A. Ketika sisinya sama, S, S, S atau sisi, sisi, sisi. B. Dua sisi dan satu sudut yang diapitnya sama, S, SD, S atau sisi, sudut, sisi. C. Satu sisi dan dua sudutnya sama, SD,
SD, yaitu sudut, sisi, sudut, atau SD, yaitu sisi, sudut, sudut. Contoh soal. Perhatikan gambar di atas. Pasangan sudut yang sama besar dari gambar di atas adalah penyelesaian. Oke, perhatikan gambar di sini ya. Oke, kalian lihat di sini ya. Di sini ada tanda-tanda. Nah ya. Nah, dilihat dari tandanya di sini, maka pasangan sudut yang sama besar yaitu sudut A, dia sama besar dengan sudut E, ya. Nah, jadi A dan E ini sama. Kemudian sudut B dengan sudut D. Nah, kalian perhatikan di sini tandanya ya. Nah, kemudian sudut C dengan sudut F, ya. Jadi ini ada pasangan-pasangannya ya. C dengan F besarnya sama. Kemudian B dengan D, A dengan E. Contoh soal. Sebutkan pasangan segitiga-segitiga yang kongruen dari gambar di bawah ini. Ya, ini adalah gambar layang-layang ya. Penyelesaian. Pasangan segitiga-segitiga yang kongruen adalah 1. Segitiga AED dengan segitiga AEB. Oke, perhatikan ya. Jadi, segitiga AED dengan segitiga AEB. Berarti yang ini ya. Ini AED dengan segitiga AEB. Nah, yang ini. Bukti, karena segitiga ABD sama kaki dan AE adalah garis bagi, maka diperoleh AD ya. Jadi AD sama dengan AB. Nah, sudut DAE ya, perhatikan sudut DAE ya. DAE atau sudut A di sini ya, sama dengan sudut BAE ya, sama-sama A juga ya. Kemudian AE sama dengan AE, jadi berimpit ya. Jadi terbukti bahwa segitiga AED kongruen dengan segitiga AEB, yaitu sisi, sudut, sisi. Yang kedua, segitiga DEC dengan segitiga BEC. Ya, perhatikan di sini ya. Ya, jadi segitiga DEC, segitiganya ini ya, DEC. Nah, dengan segitiga BEC. Nah, ini segitiganya. Bukti, karena segitiga BCD sama kaki dan CE adalah garis bagi, maka diperoleh CD sama dengan CB. Sudut DCE, ya DCE itu sama dengan sudut C, sama dengan sudut BCE, sama juga dengan C.
Kemudian CE sama dengan CE, berimpit ya. Jadi terbukti bahwa segitiga DEC kongruen dengan segitiga BEC, sisi, sudut, sisi. Yang ketiga, segitiga ACD. ACD berarti segitiganya ACD berarti yang gede ini ya, dengan segitiga ACB. Ya, ACD yang ini ya. Nah, ini tinggi ini ya, besar. Nah, dengan segitiga ACB ke bawah ya. Bukti, karena ABCD layang-layang dan AC adalah garis bagi, maka diperoleh AD sama dengan AB. Sudut DAC sama dengan sudut BAC. AC sama dengan AC, berimpit. Jadi terbukti bahwa segitiga ACD kongruen dengan segitiga ACB, sisi, sudut, sisi. Menghitung panjang sisi dan besar sudut segitiga kongruen. Contoh soal. Diketahui segitiga KNM kongruen dengan segitiga NLM. Panjang KN sama dengan 5 cm, KM sama dengan 10 cm, sudut NKM sama dengan 60 derajat. Tentukan panjang sisi dan sudut yang belum diketahui. Penyelesaian. Karena segitiga KNM dan segitiga NLM kongruen, maka KM sama dengan LM sama dengan 10 cm. Dan NL sama dengan KN sama dengan 5 cm. Dengan demikian, panjang MN dapat ditentukan dengan menggunakan dalil Pythagoras. MN sama dengan akar LM pangkat 2 ya. Jadi kalau mencari ini ya, MN-nya ya, maka akar dari LM dipangkatkan 2 dikurang dengan NL pangkat 2. MN sama dengan akar, nah LM tadi panjangnya sama dengan KM ya. Jadi 10 pangkat 2 dikurang NL itu sama dengan KN yaitu 5 cm. Jadi 5 pangkat 2. MN sama dengan 10 pangkat 2 itu adalah 100, 5 pangkat 2 adalah 25. Jadi MN sama dengan akar 100 dikurang 25, hasilnya adalah 75. Nah, ternyata 75 itu adalah perkalian dari 25 kali 3. Sehingga panjang MN adalah akar 25 adalah 5, jadi 5 akar 3 cm. Sudut MLN. Ya, sudut MLN sama dengan sudut NKM, yaitu 60 derajat. Sudut KMN sama dengan sudut NML.
sama dengan 180 derajat. Kenapa 180? Karena jumlah ketiga sudut dalam segitiga itu adalah 180. Sehingga 180 derajat dikurang 90 derajat ditambah 60 derajat, ya. 90 itu dari mana? Nah, 90 adalah ini ya. Nah, jadi sudut KMN, ya, KMN. Berarti ini ya, yang simbol X ini sama dengan sudut NML. Nah, ini juga X, ya. Nah, sama dengan 180 dikurang 90. 90 dari mana? Nih, ya. Ini adalah siku. Ya. Jadi 90 derajat ditambah 60 derajat. Nah, di sini 60 derajat, ya. Sama dengan ini 60 derajat, ya. Jadi mencari X-nya adalah 180 dikurang 90, ya. 90 ini dikurangi dengan sini adalah 60, ya. Jadi hasilnya adalah 30 derajat. Tugas di rumah, Ibu berikan beberapa soal ya di sini. Ya, ada 5 soal, tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan ditunda-tunda ya. Tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.